Halo, apa kabar para pecinta Marble GP? Setelah sesi kualifikasi kemarin, hari ini kita akan menyaksikan seri kedua Marble GP 2022 yang akan berlangsung di Jepang. Sirkuit Twin Rings Motegi akan menjadi sirkuit kedua untuk ke-24 rider pada ajang Marble GP 2022 ini. Cuaca di Motegi hari ini berawan dengan suhu 24 derajat Celcius. Semoga saja tidak turun hujan dan balapan bisa berjalan lancar. Masih dengan saya Jackie Hendarko dan rekan saya Bung Jo Firmansyah yang akan menemani Anda sepanjang race berlangsung. Apa kabar Bung Jo? Halo Bung Jackie, kabar baik. Dan ini dia starting grid kita pada hari ini, di mana pole position berhasil didapatkan oleh Loris Capirossi dengan torehan waktu tercepat 44,42 detik. Dan di grid kedua ditempati oleh Jorge Lorenzo, raihan waktu yang baik untuk seorang Lorenzo. Grid ketiga ditempati oleh Casey Stoner, dan yang harus start dari grid terakhir adalah Joan Mir. Sayang sekali Joan Mir belum bisa menunjukkan performa yang baik pada sesi kualifikasi kemarin. Dan sirkuit untuk race kedua pada seri Jepang kali ini adalah Twin Ring Motegi. Memiliki panjang 2123 cm dengan 12 tikungan. Memiliki trek panjang melengkung yang tentunya sangat bagus untuk para rider yang unggul pada trek lurus. Dan ini dia ke-24 rider sudah bersiap di grid mereka masing-masing, menunggu lampu start dinyalakan oleh official. Kita tunggu pemisah. Loris Capirossi di pole position terlihat bersemangat sekali. Dan ini dia Marble GP melaju. Terlihat di sana sudah dimulai T1 terlewati dengan baik dan langsung memimpin di sana Doni Tata. Dan terlihat di urutan kedua ada Dovizioso. Kita lihat performa dari pembalap Indonesia ini. Apakah dia bisa menaklukkan sirkuit Twin Ring Motegi pada hari ini? CT Geberno terlihat di urutan ketiga, lalu diikuti oleh Marc Marquez di urutan keempat. Ada Alex Espargaro yang kemarin harus out di lintasan dan tidak bisa mengikuti balapan. Semoga saja hari ini tidak terjadi insiden yang sama. Tikungan 9 terlewati, Doni Tata masih memimpin, dan ini dia menuju garis finish dan menuju lap kedua. Bung Jo, setelah melihat race kemarin, apakah sudah terlihat calon juara Marble GP 2022? Ya, dilihat dari race perdana minggu lalu, ini masih prediksi saya ya. Mungkin Marquez atau Quartararo karena mereka cukup kompetitif dalam bersaing. Oh iya, Bung Jo. Baik, Bung Jo, terlihat di sana Doni Tata masih memimpin. Pembalap asal Indonesia ini sepertinya sangat superpower kali ini. Namun sayangnya Marquez mulai terlihat di sana dan kembali dipertahankan posisinya oleh Doni Tata. Luar biasa performa Doni Tata hari ini. Untuk lap kedua, sejauh ini dia masih bisa bertahan di posisi pertama. Namun jangan terlalu jumawa. Terlihat di sana Marc Marquez mulai menunjukkan taringnya. Apakah Doni Tata bisa bertahan sampai akhir dan mendapatkan podium? Tentunya rakyat Indonesia sangat menantikan itu. Johan Zarco terlihat di sana terlalu terbuka. Doni Tata membuka jalan untuk Johan Zarco dan bisa dimanfaatkan oleh Johan Zarco. Tikungan 4 terlewati, Doni Tata berhasil kembali meraih posisi 1. Namun Johan Zarco kembali terlalu terbuka. Doni Tata memberikan jalan kepada Zarco. Mudah sekali untuk Zarco melewati Doni Tata. Paul Espargaro mulai terlihat di posisi 2. Peraih pole position kita di race 1 kemarin di Silverstone. Tapi sayangnya performa yang buruk ditampilkan di Silverstone kemarin oleh Paul Espargaro. Dan memasuki lap keempat, dan ini dia, apa ini Bung? Dovizioso harus out di conveyor dan tidak bisa mengikuti balapan. Lagi dan lagi conveyor memakan korban. Kali ini Andrea Dovizioso yang harus menjadi korban saat memasuki lap keempat. Ini baru awal balapan. Dovizioso terlalu pagi untuk tidak ikut balapan. Semoga saja di lap-lap berikutnya tidak terjadi lagi korban dan Dovizioso harus bersabar. Terlihat di sana Paul Espargaro memimpin. Wow, manuver yang cantik dari Johan Zarco langsung menempati posisi 2. Terlihat Paul Espargaro masih memimpin menuju garis finish, dan ini dia lap kelima. Kita sudah memasuki lap kelima. Apa ini? Francesco Bagnaia harus out di conveyor. Lagi-lagi 2 korban sudah menjadi korban pemisah di conveyor. Bagnaia sayang sekali tidak bisa mengikuti balapan dan harus menemani Andrea Dovizioso. Bung, saya lihat Motegi ini tidak memiliki tikungan atau titik yang terlalu berbahaya, Bung. Atau mungkin hanya perkiraan saya saja, Bung.
Tentu ada titik yang harus diwaspadai para rider di Motegi ini, Bung. Seperti trek lurus memasuki T4 dan sektor akhir dimulai dari T10. Faktor kecepatan dari lintasan lurus harus diwaspadai rider saat memasuki tikungan-tikungan tersebut, Bung. Baik Bung Jo, dan kita sudah memasuki lap ke-6. Dan sudah dua rider yang menjadi korban Motegi hari ini, di mana keduanya terjatuh dan out di konveyor dan tidak bisa mengikuti balapan. Takaki Nakagami memimpin sekarang. Doni Tata di urutan kedua. Apa yang terjadi? Johan Zarco, entah apa yang terjadi dengan Doni Tata, tapi kesalahan yang sangat fatal karena memberikan Johan Zarco di posisi 2. Terlihat Valentino Rossi di posisi 3. Namun Doni Tata masih bisa bertahan dan bersaing di baris depan. Kita lihat apakah Doni Tata bisa menunjukkan performa yang baik. Takaki Nakagami masih memimpin, Johan Zarco mengikuti belakang. Dan ini dia menuju garis finish dan memasuki lap ke-7. Di race 1 kemarin, rider yang tidak dijagokan oleh penonton seperti Marco Melandri justru bisa meraih podium, Bung. Apakah ini ada kaitannya dengan jam terbang atau pengalaman mereka? Ya, tentunya Marco Melandri tidak boleh diremehkan karena prestasinya di ajang balapan cukup bagus, Bung. Walaupun masih belum bisa melampaui kompatriotnya yaitu Valentino Rossi. Oke Bung Jo, Doni Tata memimpin sekarang. T8 terlewati menuju T9. Johan Zarco, cantik sekali. Manuver itu terjadi lagi di T9. Johan Zarco selalu bisa memanfaatkan situasi dengan baik. Doni Tata sepertinya belum siap, Bung. Dan kita sudah memasuki lap ke-8. Terlihat Johan Zarco masih memimpin di sana. Doni Tata di urutan kedua. Oh, apa yang terjadi? Johan Mir harus keluar lintasan di konveyor. Sayang sekali, korban ketiga kita dari Motegi hari ini. Johan Mir tidak bisa mengikuti balapan dan harus menemani dua rider yang sudah out lebih dahulu di konveyor. Takaki Nakagami memimpin, Johan Zarco di sana. Enea Bastian, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Enea Bastian ini? Sepertinya sedikit tersentak di sana. Terlihat di sana Doni Tata memimpin, merebut hampir saja. Doni Tata berhasil merebut posisi 1 dari Johan Zarco. Dan kita sudah masuk di lap 9. Sudah sejauh ini dan sudah ada 3 korban dari Motegi hari ini. Semoga saja tidak ada korban keempat dari Motegi lagi. Terlihat di sana Johan Zarco memimpin, Doni Tata di urutan kedua masih membayang-bayangi Doni Tata. Hati-hati Zarco, Doni Tata. Oh, sedari tadi selalu bisa bersaing di barisan depan. Terlihat Vinales mulai masuk ke posisi 3. Enea Bastian ini di posisi keempat. Lagi dan lagi sepertinya karma terjadi. Doni Tata mengalami persis apa yang dialami oleh Enea Bastian ini tadi di lap ke-8. Sepertinya rider harus sedikit hati-hati, jangan terlalu pinggir di sirkuit ini karena bisa terjadi hentakan yang tidak terduga seperti yang dialami oleh Doni Tata dan Enea Bastian ini. Terlihat Vinales di sana. Oh, Vinales memimpin sekarang, diikuti oleh Johan Zarco di urutan kedua, Takaki Nakagami di urutan ketiga. Menuju T5, sayang sekali Vinales tidak bisa mempertahankan posisi satunya. Di T5, Johan Zarco mulai beraksi. T8 terlewati, Takaki Nakagami di posisi 2. Johan Zarco, benar saja, lagi dan lagi manuver yang baik dari Takaki Nakagami membalas Johan Zarco. Namun apa yang terjadi, terlalu chaos di sana. Terlihat Johan Zarco masih bertahan di posisi 1 sampai lap 11 ini pemirsa. Terlihat di urutan ketiga ada CT Gebrno. Sementara itu Dani Pedrosa masih berada di urutan buncit karena memang di race kemarin juga tidak menunjukkan performa yang baik. Terlihat Johan Zarco memimpin, CT Gebrno sudah masuk ke posisi 2. Alex Rins terlihat di posisi ketiga. Marc Marquez di posisi keempat. Johan Zarco bersaing di sana namun dimenangkan oleh CT Gebrno. T9 direbut kembali oleh Johan Zarco, sudah terlewati menuju T10. Apakah Johan Zarco bisa bertahan sampai akhir lap? Dan kita sudah memasuki lap ke-12. Persaingan semakin panas di suhu yang dingin di Jepang kali ini. CT Gebrno, oh di sana Johan Zarco masih mencoba. Namun apa yang terjadi? Terlihat Marc Marquez memanfaatkan kelengahan dari Johan Zarco sehingga bisa langsung memanuver dan masuk ke posisi 2. Fabio Quartararo terlihat di sana dan Alex Rins mulai bertahan di posisi 2. Marc Marquez mulai terlihat mengancam. CT Gebrno, Alex Rins mulai masuk di posisi 1. Kita hati 8 masih bertahan di sana. Alex Rins sayangnya terjadi manuver yang sangat cantik dari CT Gebrno.
Satu lap terasa sangat singkat karena persaingan yang begitu panas di antara ke-24 rider kita. Alex Rins yang di race 1 kemarin tidak terlihat sama sekali, namun di Motegi Alex Rins mulai terlihat bersaing. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi korban keempat dari Motegi hari ini, Marco Melandri, harus gagal ikut balapan dan tidak bisa ikut balapan karena out di conveyor. Luar biasa Bung Jo, kemarin 2 rider keluar lintasan dan tidak bisa melanjutkan balapan. Hari ini sudah 4 Bung. Apakah masalah di conveyor itu seserius itu Bung? Ini tentunya disebabkan oleh kecepatan para rider melewati trek lurus, kemudian saat memasuki T10, T11, dan T12 dengan kecepatan yang tinggi. Alhasil banyak rider yang kehilangan keseimbangan saat memasuki conveyor dan akhirnya mereka keluar lintasan. Iya, benar sekali Bung Jo. Karena di Marble GP 2021 kita tidak menggunakan conveyor seperti ini. Baik Bung Jo, kita kembali ke balapan. Terlihat CT Gebrno langsung saja merebut posisi 1 dari Jack Miller yang berada di posisi 2, membuat jarak tentunya. Terlihat di urutan ketiga ada Alex Rins, di urutan keempat ada Marc Marquez mengikuti. Namun hati-hati Marc Marquez, CT Gebrno masih bertahan di sana. Oh, Enea Bastianini langsung di posisi 3, baru saja melewati T9. Bung Jo, yang paling terlihat pada seri Inggris kemarin adalah Casey Stoner yang bahkan tidak pernah bisa bersaing di baris depan. Apa masalah sebenarnya Bung? Stoner nampaknya kesulitan dalam beradaptasi. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ini adalah balapan kelereng pertamanya, di mana dia harus mempelajari hal baru dalam mengendalikan kelereng Bung. Tidak seperti motor yang mungkin dia sudah sangat profesional ya. Ya Bung Jo, setuju sekali. Terlihat di sana Marc Marquez memimpin sekarang Bung. Terlihat di urutan kedua Valentino Rossi sepertinya belum terlihat. Max Biaggi terlihat sekarang di urutan depan. Dan Doni Tata kembali, pembalap asal Indonesia ini kembali menunjukkan skillnya dan tentu saja membanggakan rakyat Indonesia. Namun Marc Marquez lawannya terlalu kuat. Marc Marquez memimpin sekarang dan memasuki lap ke-16. Sudah sejauh ini, sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan meraih podium di seri Jepang Motegi kali ini. Terlihat di sana Marc Marquez masih memimpin. Enea Bastianini di urutan kedua. Doni Tata langsung menyalip posisi 2 dan merebutnya dari Enea Bastianini. Cukup kuat pembalap asal Indonesia kali ini setelah di race 1 kemarin tidak menunjukkan performa yang baik. Sepertinya perbaikan yang dilakukan oleh tim sangat berguna untuk Doni Tata pada hari ini. Namun Marc Marquez masih memimpin. Fabio Quartararo di urutan kedua sekarang. Pemenang kita di Marble GP 2021 ini tentu saja tidak mau kehilangan gelarnya begitu saja. Fabio Quartararo berhasil bertahan, namun sayangnya Marc Marquez, apa yang terjadi dengan Doni Tata? Fabio Quartararo mendapatkan dorongan dari Doni Tata sehingga dia langsung melesat cepat di sana. Tapi tentunya Doni Tata tidak tinggal diam. El Diablo di urutan kedua, Vinales mulai terlihat, dia langsung nyerobot ke posisi 1. Namun El Diablo masih bertahan di urutan kedua. Maverick Vinales berada di urutan pertama sekarang. Top Gun terlihat El Diablo bersaing di sana. Kedua rider yang cukup kuat ini dijagokan tentunya. Terlihat El Diablo yang menang dan menuju garis finish memasuki lap ke-18. Tersisa 2 lap lagi dan kita akan tahu siapa 3 rider yang akan meraih podium dan siapa yang akan mendapatkan tambahan poin di klasemen sementara. Maverick Vinales masih memimpin. El Diablo di sana, terlihat Fabio Quartararo dan sayangnya Doni Tata langsung mengambil alih posisi 2. Marc Marquez di posisi 3. Kita lihat persaingan semakin sengit terjadi. Valentino Rossi, nama rider-rider besar mulai terlihat di posisi depan. Maverick Vinales, Marc Marquez, Doni Tata. Doni Tata seharusnya bangga karena bisa bersaing dengan rider-rider besar seperti ini Bung. Kita lihat dan ini dia last lap. Kita lihat siapa yang akan meraih podium pada hari ini di Motegi. Marc Marquez memimpin di sana sendirian, solo dia pemirsa. Kita lihat mengejar di sana. Doni Tata terlihat. Maverick Vinales di urutan kedua, Doni Tata di urutan ketiga. Apakah hari ini Doni Tata bisa meraih podium? Setidaknya podium 3. Marc Marquez memimpin di sana. Vinales langsung berebut
urutan 1, Doni Tata di urutan kedua. Kita lihat pemirsa semakin seru di sana. Marc Marquez, Maverick Vinales, El Diablo terlihat di posisi 2, langsung melewati 2 rider sekaligus. T9 terlewati, Vinales masih memimpin. El Diablo, Quartararo terlihat siapa yang akan menang, dan ini dia menunjukkan finish. Apa yang terjadi? Vinales yang menang. Selamat untuk Vinales, rider yang sangat dijaga oleh peserta tentunya. Dan tidak kalah juga Doni Tata yang berhasil menembus posisi ketiga dan meraih podium tentunya di Motegi. Selamat untuk Doni Tata. Dan ini dia tayangan ulang ketika Dovizioso harus terlempar dari konveyor saat memasuki lap keempat. Sayang sekali padahal posisinya saat itu sudah sangat nyaman. Lalu diikuti oleh Bagnaia saat memasuki lap kelima. Dia sedikit kebingungan di konveyor dan akhirnya harus keluar terpental dari lintasan saat memasuki konveyor. Dan ini dia tayangan dari Zarco saat memasuki T9 melakukan manuver yang sangat cantik dengan memotong jalan Doni Tata sehingga dia bisa mengambil alih posisi 1 saat memasuki T9. Dan korban ketiga dari Motegi hari ini, Joan Mir, harus rela tidak bisa mengikuti balapan lagi karena insiden yang menimpa 2 rider sebelumnya terjadi kepada Joan Mir dan dia harus terlempar dari lintasan karena berusaha menaiki konveyor yang tidak stabil. Dan saat memasuki lap ke-13, korban terakhir dari Motegi, Marco Melandri, dia terlihat berusaha menaiki konveyor dengan keadaan yang tidak stabil tentunya, terus berusaha tapi sayangnya akhirnya dia harus menyerah melawan konveyor dan harus terlempar dari sirkuit. Dan tentu saja keempat rider yang menjadi korban tidak bisa mengikuti balapan dan dinyatakan gagal finish. Hasil balapan hari ini dimana dengan pertarungan sengit di lap akhir yang akhirnya dimenangkan oleh The Top Gun Maverick Vinales, diikuti oleh El Diablo, Fabio Quartararo berhasil finish kedua. Dan yang tidak disangka-sangka, Doni Tata, pembalap kenamaan Indonesia yang hari ini berhasil finish ketiga. Dan nasib buruk dialami oleh 4 rider yang harus keluar lintasan dan tentunya dinyatakan gagal finish. Keempat rider itu adalah Andrea Dovizioso, Pecco Bagnaia, Joan Mir, dan Marco Melandri. Dan ini dia 3 rider yang berhasil menaklukkan Motegi hari ini, di mana podium 3 ditempati oleh Doni Tata. Performa yang baik ditunjukkan oleh Doni Tata hari ini. Podium 2 ditempati oleh Fabio Quartararo, dan podium 1 di race Motegi ini berhasil diraih oleh Maverick Vinales, mampu menjadi ancaman serius pada lap terakhir tadi. Dan inilah perolehan poin setelah race kedua berakhir. Puncak klasemen sementara diambil alih oleh Maverick Vinales dengan 33 poin. Dan di posisi kedua ada Fabio Quartararo dengan 31 poin. Dan Marc Marquez masih berada di posisi ketiga dengan 27 poin. Sayang sekali Marco Melandri harus turun ke posisi keempat dengan 25 poin. Sementara Casey Stoner akhirnya melengkapi 10 besar klasemen sementara dengan 13 poin. Yang cukup menarik sekali adalah rider yang minggu lalu berada di dasar klasemen pada minggu ini berhasil bangkit, yaitu Loris Capirossi menempati posisi 15 dengan 7 poin karena berhasil finish di posisi 9 pada seri Motegi ini. Dan masih ada 3 rider yang belum memperoleh poin sama sekali, yaitu Takaki Nakagami, Joan Mir, dan Alex Rins. Tentunya pada race final minggu depan mereka harus bekerja keras, Bung. Baik Bung Jo, dan telah berakhir seri Jepang hari ini di sirkuit Twin Ring Motegi. Menegangkan sekali karena Motegi memakan 4 korban yang tentunya itu sangat tidak menguntungkan. Dan jangan lewatkan race final yang akan berlangsung di sirkuit kebanggaan Indonesia, sirkuit internasional Mandalika. Jadi tetap pantau terus YouTube channel Marbrand Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewat race Marbrand GP 2022 selanjutnya ataupun konten seru dari YouTube channel Marbrand Indonesia yang lain. Saya JG Hendarko dan rekan saya Jo Firmansyah. Kami berdua mohon undur diri dan mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di Mandalika besok di race final, dan sampai jumpa.